Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Tadika Mulyani. Saya mahasiswa PPG Daljab tahap 3 tahun 2021 di Universitas 11 Semarang, Surakarta. Saya melaksanakan uji pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021 di SMK Kesehatan Himadaya Medika Barat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah semuanya sehat semua ya. Nah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, silahkan siapa yang ingin memimpin berdoa? Ya, oke Indana, silahkan Indana. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Indana sudah memimpin berdoa. Ya, pada pagi hari ini sebelum kita mengawali, ya, saya pingin yel-yel biar kalian lebih semangat lagi. Nanti kalau saya tanya apa kabar kalian, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi sambil gaya biar kita selalu semangat ya. Oke, apa kabar anak-anak semuanya? Luar biasa, Allahu Akbar. Ya, terima kasih semuanya, sehat semuanya ya. Saya pingin untuk kalian absensi terlebih dahulu ya pada kolom chat ya. Indana, Amelia, Siti, Bunga. Iya. Oke, sudah masuk semuanya. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Nah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, pernahkah kalian menemukan suatu sediaan larutan yang ada endapannya? Nah, kita kan kemarin sudah belajar larutan toh ya. Sudah belajar larutan. Nah, sekarang saya tanya, pernahkah kalian menemukan sediaan larutan yang ada endapan di dalamnya? Ya, siapa yang bisa menjawab? Kopi, Bu. Kopi. Ya, kopi. Coba yang lain, kopi ini termasuk larutan atau bukan ya? Bukan. Kenapa kok bisa bukan, Adel? Karena ada endapannya, Bu. Setelah Iya. diaduk kan kopi ada beberapa menit mengendap, jadi bukan larutan. Masih ingat ya, syarat untuk sediaan larutan itu salah satunya tidak boleh ada endapan, ya ta? Hanya satu fase. Nah, jadi kalau kopi berarti bukan termasuk larutan, ya. Oke. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang resep standar dan peracikannya, sediaan larutan ya. Jadi kita menemukan terlebih dahulu nanti resep standarnya di mana, kemudian menghitung lalu meracik. Nah, ini. Oke. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu ada 4 ya. Yang pertama, menentukan nama dan jumlah bahan obat yang diminta sesuai resep dokter. Jadi ini nanti kalian melihat di resep standar ya. Kemudian menghitung kebutuhan obatnya. Di mana Bu? Ya sesuai dengan resep standarnya itu. Nah, kemudian yang ketiga menganalisis resep tersebut itu ada permasalahan atau tidak. Ya, yang keempat barulah kalian nanti menyusun tahapan pembuatan dari resep tersebut. Ya. Nah, untuk instrumen penilaian ini nanti akan saya nilai 3 hal. Yang pertama adalah sikap. Kalian tadi masuk jimit sudah disiplin ya, sudah masuk tepat waktu. Dan nanti untuk pengumpulan LKPD-nya juga harus disiplin ya. Nanti ada deadline-nya.
penugasan LKPD-nya sudah lengkap atau belum. Meskipun nanti kalian diskusinya adalah kelompok, tetapi LKPD tetap dikumpulkan secara individu ya. Kemudian di akhir akan ada post test, quizzes. Ya, ini nanti sedikit kita main-main ya dengan 5 soal tentang sediaan larutan ya. Untuk keterampilan keaktifan peserta didik dalam bertanya. Jadi nanti kalian harus aktif bertanya, karena nanti menjadi penilaian tersendiri buat saya ya, baik itu di diskusi kelompok kalian maupun pada grup besar ini ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita ke diskusi ya, saya akan menampilkan video ya, video tentang resep standar. Nanti tolong ini ya, disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita bertemu kembali pada materi cara mencari resep standar pada suatu resep dokter. Silahkan disimak baik-baik ya. Berdasarkan pada konseling apoteker pada resep tersebut, resep ini diberikan dokter untuk mengatasi masalah pada kulit Tuan Aldebaran. Pasien ini menerima resep racikan larutan asam salisilat dengan kadar 1% sebanyak 30 ml. Bagaimana cara mencari resep standar dari salisil spiritus? Silahkan kalian mencari resep standar salisil spiritus pada Formularium Nasional halaman 13. Di situ disebutkan bahwa tiap 100 ml mengandung asidum salicilikum sebanyak 1 gram, gliserol 3 gram, dan etanol 70% hingga 100 ml. Pada resep yang kedua, Nona Andin mendapat resep liquor Fabry dari Dr. Cecep. Resep ini mengandung resep standar yang mana dokter sudah menyebutkan literatur di mana dapat melihat resep standar tersebut, yaitu Sek FMS, artinya adalah sekundum FMS. Pada resep standar terdapat sekundum, artinya resep obat, dilihat pada Formularium Medicamentum Selectum. Dan di sini didapatkan bahwa pada FMS halaman 93, resep standarnya adalah asam salisilat 0,5 gram, talek 5 gram, ZNO 5 gram, amilum orizil 5 gram, dan spiritus et 100 cc. Sangat berbeda bukan antara resep 1 dan resep 2 di atas? Nah, kemudian silahkan menyimpulkan dari permasalahan mengapa terdapat perbedaan pada dua resep yang sudah kita bahas tadi. Silahkan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Nah, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan dari video yang sudah Bu Peggy sampaikan tadi? Monggo, silakan. Kan itu terdiri, kan itu ada resep 1 dan resep 2 tuh, Bu. Terus resep 2-nya sudah ada literatur resep standarnya. Sedangkan resep 1-nya belum. Bagaimana ya Bu cara mencari literatur resep standarnya? Oke, terima kasih. Yuk silakan, siapa teman-temannya yang bisa menjawab dari pertanyaannya Bunga? Yuk, silakan. Ya, oke Ratna, silakan Ratna. Dicari di Farmakope Belanda, FMS, dan Furnas, Bu. Oke, ya betul ya. Jadi memang dari video tersebut saya sampaikan dua resep ya. Resep yang pertama, ya di-mute dulu ya. Resep yang pertama itu tidak ada seknya ya, sekundumnya tidak ada. Jadi mencari literaturnya boleh di literatur manapun. Tapi kalau pada resep yang kedua sudah disebutkan di situ ya. Nah, sehingga mencari literaturnya ya di yang dikehendaki apakah di Formularium Nasional, di FMS atau Farmakope Belanda atau mungkin buku yang lain. Gitu ya. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaan dan jawabannya sudah betul tadi. Ya, jadi pada resep
yang saya tampilkan ini adalah Nona Eni, dia pergi ke dokter raja ya. Tentunya dia pergi dengan keluhan ya, sehingga mendapatkan resep Posio-Nigra Contratusim ya dengan volume 100 ml. Aturan pakainya S3DD Cochlear Uno. Coba siapa ini yang bisa mengartikan aturan pakai yang ada pada resep tersebut? Ayo. Indana boleh? Diminum 3 kali sehari 1 sendok makan. Ya, diminum 3 kali sehari 1 sendok makan. Ya, sudah betul. Nah, pada Nona Eni ini dia mendapat Posio-Nigra Contratusim. Saya ulangi lagi. Untuk langkah-langkah diskusinya, yaitu yang pertama, kalian mencari dulu resep standar yang ada pada resep tadi ya. Posio-Nigra Contratusim, boleh kalian lihat di formularium nasional, di FMS, ataupun yang lain ya. Kemudian untuk langkah yang kedua, menghitung kebutuhan bahannya. Ya, yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan pada resep. Kemudian yang keempat, setelah mengidentifikasi permasalahan, kalian mendata alat-alat dan juga menyusun cara peracikan sediaan tersebut. Ya, nah. Untuk selanjutnya, materi ini nanti kalian membentuk kelompok ya, terus mendiskusikan 4 hal. Nah, yang pertama tadi ya, bagaimana menentukan nama dan jumlah bahan obat. Karena masih dalam bentuk resep standar ya, pada resepnya Nona Eni tadi. Bila Eliza Bintang Indana Firly. Nah, coba saya cek dulu. Tadi yang sudah saya sampaikan, tugas 1 sampai 4, kira-kira kelompok 1-2, tugas 1-2 ini yang mana? Adel, mungkin bisa menjawab, Adel? Tugasnya mencari form literasi sama nama bahan apa saja yang pada resep standar dan mencari perhitungan bahan obat pada resep probiotik tersebut berdasarkan resep standarnya. Ya, oke. Betul ya. Jadi sesuai dengan tugas 1-2. Untuk kelompok 3-4 ini ada Mawar, Raisa, Renggani, Siti, Ratna, Calwa, Dea. Kelompok 4 ada Dea, Intan, Vita, Emilda, dan Rizda. Coba tadi yang tugas 3-4 ada yang bisa menyebutkan kelompok 3 dan 4? Apa aja yuk? Kelompok 3 dan 4 mempelajari tentang cara pembuatan, mencari kelarutan dan pemerian, terus mencari komponen bahan aktif, pelarut, dan yang lainnya. Oke, ya betul ya. Jadi nanti untuk tugas 3-4 ini, yaitu pertama mengidentifikasi permasalahannya dulu dalam resep. Kemudian lanjut untuk menyusun alat-alat yang digunakan, baru langkah penyusunan peracikannya ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan untuk diskusi ya. Nanti kalian silahkan meninggalkan room yang ini. Silahkan gabung pada breakout room masing-masing kelompok yang sudah saya share di WA ya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Silakan dimulai teman-teman. Guys, aku mau nanya. Tanya apa? Kenapa kok menara setahu aku kalibrasi, soalnya dia pakai satuan miligram. Kasih tahu dong alasannya. Menurut saya itu menggunakan gram. Kalau yang lain gimana? Menurutku menggunakan gram. Gimana? Menurut kalian ada permasalahannya enggak? Menurut saya di kelarutan itu semuanya larut dalam air, jadi tidak ada permasalahan. Gimana yang lain? Mungkin mau menambahkan, boleh?
Eh, Gimana tadi yang buat kelarutannya? Coba dilihat di FI ya, teman-teman. Oh ya, di situ itu bahan aktifnya menggunakan apa sih menurut kalian? Glizaesukus. Gimana kalau menurut saya bahan aktifnya itu glycyrrhizaesukus, terus sama amonia chloridum. Tapi kalau yang lain gimana? Amonia chloridum menurut saya bahan tambahan. Gimana yang lain? Setuju apa tidak? Setuju. Boleh disertakan alasannya karena apa? Karena membantu dari efek glycyrrhizaesukus. Apakah salsa bisa digunakan sebagai pelarut atau hanya digunakan sebagai zat tambahan? Menurut saya salsa itu bisa jadi bahan tambahan sama sekalian dengan pelarut. Aku mau tanya, buat alat dan bahannya apa? Kayak alat-alatnya apa aja yang diperlukan buat sediaannya? Setahu saya alatnya timbangan, morkit, Beker gelas, terus pipet, botol obat, gelas ukur, sendok perselen. Boleh. Terus nanti kita cara pembuatannya kita menggunakan menara atau kalibrasi. Ya, sudah selesai kelompok 3. Ya, sampai mana ini kelompok 3? Oke, silakan. Kurang 5 menit lagi ya. Jadi nanti kalau untuk identifikasi permasalahannya sudah? Iya, ada kesulitan buatan? Kita bahas, tidak ada. Oke, silahkan dilanjutkan ya. Ya, kelompok 2 silahkan untuk dimulai breakout-nya. Oh iya teman-teman, tuh literaturnya Furnas halaman berapa ya? Halaman 251. Sasanya dihitung nggak? Langkah 3. Hasil perhitungan kebutuhan bahan obat. Kesimpulan dari perhitungan di atas, maka bahan obat yang dibutuhkan untuk membuat sediaan 100 ml dalam 1 glycyrrhizaesukus sebanyak 3,3 gram, 2 amoni chloridum sebanyak 2 gram, 3 salsa sebanyak 2 gram, 4 aquagas ditambahkan sebanyak volume 100 ml. Apa ada yang kurang jelas? Sudah jelas, Bu. Iya. Sama. Oke, kelompok 2 bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bisa, oke. Bu. Ya, sampai mana ini diskusinya? Sudah selesai, Bu. Oke. Ya, ditunggu sebentar nanti kita masuk ke grup yang tadi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Ya, baiklah. Kita mulai untuk selanjutnya pemaparan dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Ya, setelah kalian tadi berdiskusi pada breakout room masing-masing ya tentang penyelesaian permasalahan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, kita mulai dari kelompok 1. Silahkan dipresentasikan. Yuk, Puput. Siapa yang bertugas? Silahkan, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi pada hari ini, yaitu resep standar OBH. Literatur yang kami gunakan yaitu Formularium Nasional halaman 251, resep standarnya
Tiap 300 mili mengandung glycyrrhizae sukus 10 gram, amonik kloridum 6 gram, amonia anisi spiritus 6 gram, aquades hingga 300 mili. Resep standar yang kedua yaitu literatur yang digunakan, Formularium Nasional halaman 23, resep standarnya tiap 100 gram mengandung oleum anisi 4, etanol 90%, 76 gram, amoniak liquidnya 20 gram. Oke, untuk kelompok 1 sudah selesai dipresentasikan. Terima kasih untuk kelompok 1. Ya, aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Oke. Iya. Ini nanti untuk presentasinya saya gabung ya. Ini pemaparan dari kelompok 2 dulu. Nanti setelah kelompok 1 2 tampil dengan materi yang sama, kita lanjutkan untuk tanya jawab ya. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari resep standar OBH. Literatur Fornas halaman 151. Tiap 300 mili mengandung glycyrrhizae sukus 10 gram, amonik kloridum 6 gram, amonia anisi spiritus 6 gram, aquades hingga 300 mili. Dari formula di atas didapatkan permasalahan. Resep sediaan yang diminta adalah 100 mili, sedangkan dalam resep standar adalah 300 mili. Bagaimana solusinya? Langkah kedua yaitu menghitung jumlah kebutuhan bahan obat. Didapatkan glycyrrhizae sukus 3,3 gram, amonik kloridum 2 gram, amonia anhidrous 2 gram, dan aquades 92 mili. Mas halaman 23, dia 100 gram sasa mengandung oleum. Langkah yang ketiga, hasil perhitungan bahan obat. Kesimpulan dari perhitungan di atas, maka bahan obat yang dibutuhkan untuk membuat sediaan volume 100 mili adalah glycyrrhizae sukus sebanyak 3,3 gram, amonik kloridum sebanyak 2 gram, amonia anisi spiritus sebanyak 2 gram, aquades sebanyak sampai volume 100 mili. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kita aplaus dulu ya untuk kelompok 2. Oke, semangat sekali pokoknya. Meskipun sudah agak menjelang siang ya. Baik, untuk kelompok 1 2 sudah memaparkan hasilnya. Selanjutnya sesi tanya jawab ya. Bagi kalian yang mau bertanya, dipersilakan. Kan di kelompok 1 tadi di jumlah kebutuhan bahan obat disebutkan kalau aquades ditambahkan sebanyak 92,7 mili. Ya. Sedangkan di kelompok 2 itu ditambahkan 100 mili. Itu gimana ya, Bu? Oke, baik ya. Jadi ini pada volume akhir ya, volume akhir dari sediaan tersebut ya. Silakan siapa yang bisa menjawab dari pertanyaannya si Firly? Oke, Adel, silakan. Mungkin kalau sudah ketahui jumlahnya seperti yang kelompok saya tadi, mungkin itu dapat menempatkan dosisnya. Jadi tidak aktif dan juga bisa seperti itu. Ya, oke. Jadi perbedaan itu sebenarnya pada penulisan saja ya. Artinya sama, Dok. Jadi untuk yang kelompok tadi menyebutkan volumenya 92 tadi ya, itu setelah dikurangi masing-masing bahan yang ada pada resep. Nah, pada kelompok yang tadi menyebutkan ditambahkan aquades 100 mili itu pun juga sama sebetulnya ya, hanya untuk mengukur volumenya saja, volume air yang ditambahkan ya. Jadi kalau lebih baik kita menghitung jumlah volume aquades yang ditambahkan, karena apa? Pada saat kita melarutkan amonium klorid, melarutkan sukus, itu kan juga menggunakan air. Kalau kita tidak menghitung volumenya ya, nanti takutnya itu akan memenuhi kalibrasi. Ya, sehingga memang seyogyanya sebaiknya diukur volumenya dengan cara 100 mili volume akhirnya dikurangi masing-masing bahan ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama mengenai komponen bahan aktif pelarut dan tambahan. Glycyrrhizae sucus termasuk bahan aktif dan pemerian kelarutannya. Pemerian batang berbentuk silinder atau bongkahan besar, licin, agak mengkilap, serbuk warna coklat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Pertama yaitu mencari pemerian dan kelarutan dari pembuatan resep sasa. Langkah 3, cara peracikan bahan obat. Pertama, menyiapkan alat dan bahan. 2, menyetarakan timbangan. 3, kalibrasi botol 100 ml. Setelah itu, Glycyrrhizae sucus masukkan ke mortir, tambahkan air panas. Tunggu hingga dingin, masukkan ke botol 100 ml. Lalu, ambil amonikloridum, masukkan ke mortir, gerus halus, tambahkan aquades, kocek homogen, masukkan ke botol. Tambahkan sasa, masukkan ke botol, kocok et homogen. Setelah itu, tambahkan aquades sampai tanda kalibrasi. Masukkan ke botol, tambahkan etiket putih plus label. Kocok dahulu atau tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Sudah selesai pemaparan kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan bagi kalian yang mau bertanya, ya, dipersilakan. Kan di kelompok 3 itu menara dan di kelompok 4 itu kalibrasi. Perbedaannya menara sama kalibrasi itu apa ya, Bu? Oh iya, iya. Oke, dari pertanyaannya dia tadi ya, dari kelompok 3 itu kok ditara ya. Sedangkan pada kelompok 4 botolnya ini dikalibrasi. Nah, kenapa kok berbeda ya? Silakan, ada yang bisa menjawab coba teman-temannya, yo. Ya, Calwa, silakan Calwa. Kalau menurut saya, perbedaan kalibrasi dan menara adalah kalau menara digunakan apabila pada sediaan di dalam resep menggunakan satuan gram. Sedangkan kalibrasi digunakan apabila pada sediaan di dalam resep menggunakan satuan miligram. Sudah betul ya, yang disampaikan Calwa tadi sudah betul. Jadi perbedaan menara sama kalibrasi itu kita lihat dulu resepnya. Resepnya tersebut berada pada satuan gram atau pada satuan volume. Ya, berat atau volume. Nah, kalau berat biasanya gram ini harus pakai menara. Ya, kita menara botol. Nah, kalau untuk satuannya resep ini volume, mililiter atau liter misalkan, itu harus kita kalibrasi. Nanti untuk yang kelompok berapa tadi yang masih menara ya? Kelompok 3, silakan nanti diperbaiki ya hasilnya ya. Waktunya juga sudah mau habis ya. Kita lanjutkan pada refleksi. Nah, siapa yang ingin menyimpulkan refleksi dari kelompok 1 sampai kelompok 4? Untuk refleksinya pada hari ini, setelah kita berdiskusi mulai dari kelompok 1 dan kelompok 4, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, dari resep yang sudah tercantum bahwa Posionigripon memiliki resep standar dari Formularium Nasional pada halaman 251. Setiap 300 ml mengandung Glycyrrhizae sucus 10 gram, amonikloridum 6 gram, amonium anhydrous spiritus 6 gram, aquades hingga 300 ml. Dan amonium anhydrous spiritus atau sasa juga ada resep standarnya, yakni dalam Fornas halaman 23.
Setiap 100 ml mengandung oleum anisi 4 gram, etanol 90% 76 gram, amoniak liquid 20 gram. Yang kedua, jika sasa di lab belum ada, maka berarti sasanya menggunakan resep tersebut sesuai jumlahnya. Baiklah anak-anak, setelah kalian melakukan berdiskusi dengan kelompok kalian selama 15 menit, tentunya pekerjaan kalian sudah sangat bagus ya. Nah, kemudian untuk langkah-langkah yang sudah kalian kerjakan tadi, ya saya ulangi lagi untuk penguatan materi pada pagi hari ini. Langkah yang pertama adalah mencari literatur resep standar Bosnia kontraduksi atau OBH. Ya. Boleh kalian mencari di Formularium Nasional, FMS atau MUB Belanda. Nah, untuk kali ini saya melihat pada Formularium musim. Nah, ternyata ada pada halaman 251. Di sini disebutkan bahwa tiap 300 ml mengandung glisin isosukus 10 gram, amonia klorid atau salvia 6 gram, amonia anisis petrus atau salsa sebanyak 6 gram, ditambahkan aquades hingga 300 ml. Nah, untuk komponen sasa sendiri bisa kalian lihat pada Formularium Nasional halaman 23. Di situ disebutkan bahwa tiap 100 gram mengandung oleum anisi 4 gram, etanol 90% 20 gram. Nah, untuk langkah yang kedua adalah menghitung kebutuhan bahan yang diperlukan disesuaikan dengan resep standarnya. Ya, jadi menggunakan rumus volume yang diminta dibagi volume pada resep standar dikalikan jumlah bahan pada resep standar tersebut. Nah, untuk hasilnya bisa kalian lihat ya, untuk gliserisukus karena volume yang kita minta adalah 100 ml, maka dibagi pada resep standarnya dari 300 ml, dikalikan jumlah bahan pada resep standarnya adalah 10 gram, sehingga menghasilkan 3,3 gram. Untuk salvia atau amonium klorid, anis petrus atau salsa, ini 2. Kemudian untuk kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, ya silahkan siapa yang mau menyimpulkan. Oke Anissa, silahkan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kita semua telah sama-sama belajar tentang perhitungan kebutuhan obat pada resep sediaan larutan berdasarkan resep standarnya. Kita juga mempelajari tentang apa itu sasa dan juga cara menghitung jumlah kebutuhan bahan obat yang sesuai dengan resep. Selain itu, kita juga belajar tentang pemerian dan kelarutan obat, serta cara membuat sediaan obat tersebut. Dan juga kita dapat mengetahui tentang bagaimana perbedaan menara dan kalibrasi botol. Jadi, pada pembelajaran kali ini menurut saya sangat bermanfaat. Selain mendapatkan wawasan yang baru, kita juga bisa melatih kekompakan dalam memecahkan masalah secara bersama-sama. Seperti tadi saat salah satu kelompok bertanya, lalu kelompok lain menjawab, menurut saya itu salah satu hal yang membuat pembelajaran hari ini terasa menyenangkan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan anak-anak untuk bergabung pada kuisis ya. Untuk kodenya sebentar. Ya, yang nomor 1 siapa ya? Nomor 1 ada Raisa, nomor 2 Bintang, nomor 3 Adel. Oke, tepuk tangan untuk semuanya.
Ya. Oke. Untuk LKPD, setelah nanti kalian tulis semuanya dengan lengkap, silahkan di-upload di Google Classroom. Ya, nanti Bu Peggy saya berikan kolom di sana, kolom tugasnya nanti kirim di sana sesuai dengan kolomnya itu. Ya. Ya. Untuk materi yang akan datang, kita siapkan untuk jurnal praktikumnya ya anak-anak ya. Kita belajar untuk mengisi jurnal praktikum. Nanti lengkap mulai dari screening resep, mulai dari perhitungan bahan, dosis, kemudian cara penyusunan pembuatannya, lengkap dengan konseling dan labelnya. Ya, kita akan belajar minggu depan. Nah, sebelum saya akhiri pada pertemuan siang hari ini, silahkan dipimpin untuk berdoa. Mengakhiri acara pada hari ini, mari kita berdoa. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mawar ya. Untuk anak-anakku semuanya, tetap selalu Bu Peggy ingatkan, jaga selalu kesehatan ya. Meskipun kita PPKM-nya sudah turun, tapi kita tidak boleh kendor dalam menjaga kesehatan ya. Selalu minum vitamin dan juga makanan yang sehat. Selalu pakai masker jika keluar rumah ya. Jangan menghindari juga makan bersama ya. Lebih baik makan di rumah bersama keluarga ya. Nah, kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang ya. Saya akhiri. Sekian dari saya, tetap semangat selalu ya, tidak boleh kendor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.